Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Oldman Review. Ya, kali ini kita akan mereview mobil Toyota Rise ya. Ini sudah saya gunakan hampir 1 tahun ya. Jadi saya nggak akan review bagaimana bentuk dan modelnya gitu ya. Karena sudah banyak di review di awal-awal gitu ya. Dan saya pilih warna yang ini biru ya. Ini kalau menurut saya bagus, tapi ada temen yang bilang ya mobil kok kayak warna sabun colek katanya ya. Nah setelah hampir 1 tahun ini, apa saja yang akan saya rasakan gitu ya. Dan tentu Anda sama dengan saya ya, kalau mau beli mobil pasti melihat banyak review. Ya, review-review mobil itu banyak sekali gitu ya. Dan mobil ini salah satu yang paling hype ya waktu itu, waktu launching, dan menjadi rekomendasi lah. Namun setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama ya semakin mulai itu kelihatan apa ya istilahnya kendala-kendalanya, dan selalu reviewer itu masih banyak yang lewat gitu ya, masih banyak yang lewat eh, apa hal-hal yang negatifnya ya. Nah ini yang kemudian ingin saya share ke teman-teman, dan nanti pun eh, saya akan sharing perjalanan yang lumayan jauh lah, kurang lebih 170 kilo gitu ya. Nanti teman-teman bisa melihat eh, konsumsi bensinnya. Terus kemudian saya akan share POV saya waktu mengendarai gitu ya. Hal-hal apa yang menjadi kurang pas gitu ya untuk mobil walaupun setingkat Toyota ya. Dan Toyota Rise ini model GR Sport yang varian yang paling tinggi memang dirakit oleh Daihatsu, dan di branding dengan Toyota gitu ya. Sometimes saya melihat modelnya yes ini Toyota gitu ya, tapi pada kenyataannya akhirnya kita sadar oh ya ini Daihatsu gitu ya. Oh ya ini Daihatsu versi yang sudah di rebranding gitu ya. Sama kayak tekstil kita yang dibikin di Indonesia tapi di branding di Singapura gitu ya. Akhirnya harganya lebih tinggi. Nah, saya juga akan share juga ke teman-teman bagaimana konsumsi dalam kota. Dan saya akan kasih POV dikit bagaimana traffic ketika saya menuju kantor gitu ya. Nah, kurang lebih yang saya gunakan itu seperti itulah kondisinya, dan nanti juga akan saya sampaikan juga BBM-nya, konsumsi BBM ya. Dan itu saya gunakan metode full to full. Jadi saya nggak ngelihat MID lah. MID saya sampai sekarang masih rata-rata, dan rata-ratanya sekarang baru 12,2 ya. Karena saya pakai kantor-kantor. Nah, gitu aja. Mari kita nikmati bagaimana apa yang saya temukan kendala-kendala di Toyota Rise ini. Nah, teman-teman sekalian, yang ini dari sisi dashboard aja ya, dan interior gitu ya. Apa yang eh, saya rasakan dari Toyota Rise GR Sport eh, dengan tipe tertinggi gitu ya, turbo 1000 cc. Nah, yang paling saya suka sebenarnya pertama ya ini. Jadi sorry ini fit ya, tidak bukan iklan gitu ya. Tapi ini yang paling saya suka
kalau bawa minuman itu dingin, bisa dingin karena hembusan AC ya. Tapi berikutnya yang saya sebel dari mobil ini adalah serba kecil gitu ya, serba kecil ya. Jadi kalau Anda punya hobi ngopi di jalan gitu ya, pakai tumbler, nah seperti inilah penampakannya gitu ya. Pertama bawahnya itu nggak cukup, terus atasnya juga mentok. Bahkan nih, ini modelnya memanjang dan apa istilahnya tingginya sama ya, tingginya sama. Nah kalau pakai tumbler modelnya yang kerucut gitu ya, modelnya begini. Jadi atasnya mentok, bawahnya juga nggak cukup. Jadi mobil ini serba kecil. Itu yang perlu ini. Walaupun ya untungnya saya di aftermarket bisa beli ini nih. Ada namanya di tengah ini, Anda bisa beli di Tokopedia, tinggal dislotkan itu bisa masuk. Walaupun ini dalamnya juga nggak dalam ya, tapi tidak tumpah. Ini much better gitu ya untuk seperti ini. Dan ini bisa untuk tempat HP, untuk tempat kartu ya. Enak gini. Jadi cerdas ini ya teman-teman yang produsen yang bisa bikin cepat sekali mereka keluar untuk mengcover kekurangan dari Rise. Sebelumnya nggak ada konsol tengah ini. Sebelumnya nggak ada. Anda bisa beli di aftermarket ya. Nah, tapi segini pun kalau dipasangi yang model seperti ini nggak cukup. Jadi mobil ini serba kecil. Ya memang micro SUV ya. Jadi ya memang kita harus sadar bahwa ini micro ya. Dan susahnya lagi ya, kalau botol minum seperti ini itu enak nih, masih bagus untuk tempatnya. Tapi once Anda pakai ini ya, pakai ini susah ini masuk, nggak masuk ini. Dan berikutnya kalau Anda lihat di sini, ini juga nggak masuk, panjangnya juga nggak masuk. Mau model apapun tumblernya itu terlalu kecil, terutama untuk standar di Starbucks ya. Dan ini pun pendek gitu ya, lubang ini pendek banget. Jadi saya pun terpaksa pakai pakai kalau nyimpen tongkat tol ini, saya pakai yang bisa istilahnya retractable lah. Nah, bisa saya perpanjang dan pendekin. Jadi nggak bisa taruh yang statis yang panjang, nggak bisa. Jadi ruang penyimpanan itu serba kecil ya. Jadi kalau serba kecil kayak gini ya nantinya pun serba sempit. Nah ini contohnya kalau saya mau ngisi bensin gitu ya, bensin habis, itu bukanya ya ampun di tengah kayak gini gitu ya. Nah ini sempit sekali saudara, benar-benar sempit. Jadi kadang saya perlu buka buka pintu gitu ya, malam-malam. Serba kecil, serba sempit. Nah, berikutnya apa sih yang membuat saya gemes sama Toyota ini ya? Nah, teman-teman kalau siang Anda untuk AC-nya itu nggak jadi masalah, semua tulisannya kelihatan. Tapi kan kita sering ini nggak dikasih backlit ya, nggak dikasih nggak dikasih backlit. Jadi once Anda malam-malam pulang gitu ya, selalu refleks kita mematikan lampu kota. Nah, kalau lampunya kita matikan, ini udah nggak hidup. Dan kita bingung, mana yang off sama mana yang auto. Sometimes kita pencetnya auto gitu ya. Jadi ya semakin lama kita hafal lah, pakai feeling gitu ya. Ini sebelah kiri ya. Ya. Nah, jadi kalau malam-malam pulang kita matiin lampu, ya ini nggak hidup nih. Terus sering kan kita, misalnya siang hari tapi kita apa parkir di basement gitu. Nah ini nggak kelihatan dan nggak dikasih istilahnya sesuatu yang timbul lah antara misalnya dua dan satu gitu ya. Jadi kita nggak pakai feeling oh yang dua auto, yang satu off gitu ya. Misalnya ada titik kecil di situ ya. Nah itulah Toyota gitu ya. Sometimes mereka
saking saking iritnya gitu ya, hal-hal yang kayak gitu diilangin gitu ya. Nah, jadi sering saya mau matiin malah off jadi gede, malah sorry auto jadi gede gitu ya. Nah, itu. Nah, berikutnya apa? Ini AC-nya memang semburannya hanya ke badan kita ya, hanya ke badan kita, dan nggak bisa ke kaki ataupun pakai ada defogger di sana gitu ya. Nah, ini ya kalau kita AC-nya itu kenceng untuk mengkompensasi ke orang yang ada di belakang ya. Cuman dampaknya apa? Anda kecepatan 2 aja itu sudah nabrak wajah. Ya, kecuali kalau Anda sendirian, Anda bisa arahkan ke sana semua gitu ya. Kita kan butuh dinginnya, bukan butuh anginnya gitu. Nah, ini kadang-kadang ya berbahaya buat kesehatan ya. Bisa Bell's palsy ini, nabrak nabrak leher gitu loh, wajah sama ini. Jadi itu nggak oke gitu. Nggak oke lah. Eh, itu AC-nya. Apalagi segini nih. Jadi di separuh separuh wajah itu kayak sepoi-sepoi gitu, kena gitu. Nah, kalau perjalanan panjang, nggak bagus, nggak bagus ya. Nah, berikutnya nggak ada defogger di depan. Defogger ini penting kalau saya, menurut saya ya, gitu ya. Kalau ada hembusan AC ke kaca itu, kalau siang hari jalan itu, apa kata orang Jawa itu ngentak-ngentak gitu ya. Terang sekali dan panas sekali, itu bikin kita, wajah kita itu jadi ikut terpapar panas gitu. Itu yang nggak enaknya di mobil race ini ya. Nah, berikutnya apa? Di sini ada tailing ya, teman-teman. Ya, ada tailing. Tapi ini ada tailing, tapi itu useless lah. Useless, jangan berharap Anda bisa mirroring gitu ya. Eh, sering udah capek saya untuk mencoba tailingnya ini ya. Dan sistemnya nggak bagus. Jadi jangan berharap Android Anda akan nampak di sini atau iPhone Anda sistemnya akan nampak di situ. Jadi forget it ya untuk itu. Nah, berikutnya lagi saya share insiden ya, insiden saya. Kenapa saya pasang di sini ada eh, monitor untuk voltase dan arus ya. Saya pernah pasang langsung, dan ini ada apa, kepala chargernya di sini gitu ya. Itu sempat terbakar nih di sini nih. Kalau teman-teman lihat ya lebih dalam, mana ya? Nah, ini sempat terbakar nih, kena kepala charger ini. Saya nggak tahu apa yang salah gitu ya. Tapi tiba-tiba ada bau gosong gitu ya. Saya langsung kaget. Wih, apa ini? Langsung saya angkat gitu ya. Nah, semenjak saya pasang ini dengan harapan tidak ada konsleting dan sebagainya, dan voltasenya termonitor gitu ya, itu nggak terjadi lagi. Tapi itu pernah terjadi ya teman-teman. So be careful. Ini udah cacat nih, ini di sini nih. Jadi kepala chargernya itu somehow bisa membakar ini. Padahal kan nggak ada beban dan nggak basah gitu loh. Dan nggak basah. Itu yang saya rasakan. Oke. Nah, selebihnya saya nggak ada kendala ya teman-teman. Jadi so far mobil ini memang eh, basically buat saya nyenengin. Bentuknya SUV, terus kemudian kecil, bisa apa, kalau ke mall atau ke ini lebih lebih lincah, lebih gampang apa parkirnya dan sebagainya. Eh, Nanti kita akan lihat bagaimana bentuknya dan kendala-kendalanya gitu ya, yang mungkin eh, ketika hanya dicek jalan eh, dekat atau dalam waktu yang pendek gitu ya, itu tidak akan terlihat gitu ya. Oke. Nah, kita menuju tol ya guys, dan jalanan agak macet biasa hari Minggu.
Dan sorry di internalnya ya, pasti di kamera agak gelap karena belum ada sunroofnya. Sementara di kelas-kelas yang baru sudah mulai menambahkan sunroof ya. Rise masih belum. Nah, satu hal ya, teman-teman sekalian, kalau Anda merasakan Rise ini, satu yang menjadi apa ya, kekurangan kalau menurut saya, kalau Anda naik Rise antara RPM 1500 sampai dengan 2000, itu baru kita menyadari bahwa mobil ini memang 3 silinder dan getarannya itu cukup beresonansi dengan bodi ya, bodinya juga ikut bergetar. Nah, itu menimbulkan suara yang rendah gitu ya. Terus buat saya nih, itu peka di telinga ya. Jadi kalau Anda dulu di mungkin masa 20 tahun yang lalu gitu ya, kalau Anda naik mobil itu peredamannya masih kurang bagus, engine mountingnya masih kurang bagus, itu biasanya mobilnya itu bodinya itu bunyi deng deng deng, kayak rendah sekali gitu loh suaranya, itu ikut beresonansi dengan bodi. Nah, waktu saya kecil gitu ya, itu saya merasakan mobil itu kalau nggak nikmat itu kalau ada suara seperti itu gitu ya. Nah, Rise itu memproduksi suara itu. Nah, ketika terutama di kota-kota seperti ini, ya. Tapi ada obatnya ya, teman-teman. Pencet tombol power itu otomatis dia akan menaikkan RPM-nya dan suara itu akan hilang, ya. Dan RPM 1500 sampai 2000 itu sering terjadi di waktu kita di jalan kota-kota seperti ini. Makanya saya lebih suka pencet tombol power supaya untuk mengurangi suara-suara seperti ini. Dan suara itu semakin berat ketika muatannya 5 orang. Ya, semakin banyak itu semakin berat. Jadi tekornya tenaga dengan beban itu ya, itu adanya di 1500 sampai 2000. Sementara 2000 lebih baru kemudian turbonya hidup. Jadi baru tenaganya bisa nambah. Nah, itu kekurangan Rise yang sering saya alami gitu ya. Kita udah di tol ya guys. Nah, kecepatan sekarang 72, 73 ya. Nah, ini aja RPM-nya menunjukkan 1600. Jadi mobil ini kalau untuk jarak jauh memang dipertahankan menggunakan RPM rendah. Artinya memang Toyota bikin lebih cenderung ke fuel efisiensi ya. Cuman kalau teman-teman membutuhkan akselerasi, kekurangannya adalah ketika RPM 1500 sampai 2000 itu memang akan ngempos tenaganya ya. Jadi ya, sarannya Anda bisa menggunakan kalau Anda tipe yang paling tinggi untuk GR Sport yang 1000cc gitu ya. Yang saya review adalah GR Sport 1000cc. Itu Anda boleh pakai pedal shift, tekan 2 kali ya untuk menambah tenaga secara instan ya. Itu otomatis RPM akan naik ke 2500 sampai 3000. Nah, keuntungannya ketika RPM-nya sudah naik segitu, turbonya akan hidup, akan aktif ya. Nah, itu tandanya ada bunyi mendesing gitu ya, cing gitu. Walaupun memang tenaganya nggak terlalu signifikan, tapi cukup menolong ketika kita membutuhkan tenaga yang instan gitu ya. Atau Anda bisa gunakan tombol power.
Nah, kalau tombol power itu langsung ya. Dan saya lebih suka tenaganya ketika tombol power saya pencet daripada menggunakan ini pedal shift ya. Jadi ini langsung Anda agak sedikit lincah dan biayaan gitu ya ketika di jalan gitu ya. Nah, kalau Anda membutuhkan fuel efisiensi ya Anda tinggal matikan tombol powernya di kecepatan hampir 90 ini, RPM-nya cuma 1700 ya. Kalau pakai tombol power kecepatan segini itu membutuhkan 2200 RPM. Nah, tentunya pasti akan ada kompensasinya, fuel efisiensinya akan turun ya. Tapi kalau Anda ingin mencari yang nyantai gitu ya, saya yakin ini bisa mencapai 1 liter 20 kiloan ya kalau Anda menggunakan mode normal gitu ya, mode normal dan berkendara di range yang eco gitu ya. Kelihatan di speedometernya itu menjadi ada lingkaran hijau ya. Nah, itu mungkin bisa 120 lah. Tapi nanti kita lihat ya, dengan pola seperti ini berapa sih efisiensi yang fuel consumption yang kita bisa dapat ya. Nah, kita sudah masuk MBZ ya teman-teman ya. Nah, rencananya kita mau kulineran di Sate Marangi Buah Hajah Yeti ya. Jadi nanti akan saya coba untuk saya share pengalaman ya ke teman-teman nanti bagaimana fitur cruise control, adaptif cruise controlnya. Karena di MBZ kan jalannya panjang gitu ya, dan relatif lebih lengang, jadi kita bagusnya pakai cruise control dan fuel efisiensinya akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita menggunakan manual ya. Nah, sekarang nih saya sudah set cruise controlnya di kecepatan 90 ya. Nah, dia akan mengikuti di depan ada mobil atau enggak. Cuman catatan saya untuk Rise ini, untuk adaptif cruise controlnya, teman-teman harus memahami ya bahwa ini sistemnya bukan radar tetapi menggunakan kamera. Jadi ketika Anda gunakan itu kurang presisi ya, kurang presisi. Apalagi kayak gini nih, tiba-tiba di sela kayak gitu ya. Dia kadang-kadang pengeremannya itu juga terlalu kasar ya, terlalu kasar. Jadi nggak bisa diharapkan dia lembut gitu ya penggunaannya. Dan fitur di Rise ini bukan lane keeping assist tetapi lane departure warning. Jadi teman-teman hanya diingatkan saja kalau seandainya melewati garis putih, baik yang putus-putus maupun yang terus-menerus ya, yang menyambung. Nah, kadang-kadang Anda juga nggak boleh kagetan ya, karena intervensinya cukup kuat gitu ya. Jadi takutnya kaget gitu ya kalau buat pemakai Rise di awal-awal ya. Nah, ini cukup lengang sih, tapi kalau saya menggunakan di Jagorawi gitu ya, itu lebih kasar lah istilahnya untuk pengereman dan
gasnya lagi ya, itu cukup kasar. Ini saya coba naikkan kecepatannya jadi 100, seperti apa gitu ya. Nah, kalau peredaman kabin menurut saya jauh lebih bagus lah dibandingkan dengan Honda ya. Honda itu ya mulai dari yang murah sampai dengan yang mahal ya tetap aja ya, apa, suara ban itu cukup terdengar lah ya, dan jadi apa ya, jadi nggak nyaman gitu ya. Kalau Rise ini peredamannya sudah relatif bagus, cuman ban aja yang eh, sering menurut saya masih ya. Nah, kita lihat ya teman-teman, setnya itu jaraknya kalau bisa barnya yang 3 ya. Saya pernah coba yang 2 ataupun satu. Nah, satu itu lebih kaget-kagetan lagi. Nah, ini pengeremannya gini rasanya ya teman-teman, kayak set set gitu ya. Nah, itu kurang oke. Ini ketika saya pindahkan ke lajur yang kosong, gasnya itu memang relatif kayak gaspol ya. Nah, ini sudah mencapai 100, dia akan lepas gas ya. Kaki saya udah nggak memegang pedal sama sekali nih. Jadi dengan pola seperti ini, konsumsi BBM-nya akan lebih irit lagi ya. Tapi nanti kita buktikan seirit apa ya untuk konsumsi BBM-nya dengan pola menggunakan adaptive cruise control ini. Saya coba akan naikkan kecepatannya 110 deh maksimumnya. Nah, ini ya ketika dinaikkan 110 ya langsung gaspol dia. Dan kalau suspensinya lumayan ya, dia rigid tapi juga cukup tidak terlalu rigid sampai bunyi apa ya. Di MBZ ini kan jalannya cukup bumpy gitu ya, tapi masih enak gitu untuk racing. Nah, ini jalanan kosong guys, jadi saya set di kecepatan 110 di atas MBZ. Cuman ada satu catatan nih, saya dan istri saya merasakan ada bau gosong ketika kecepatannya di atas 100. Jadi kayak bau gitu. Nah, ini nggak tahu kita bau dari mana. Memang mobil ini belum sampai 5.000 km. Nanti akan kita sampaikan ke teknisi ada bau gosong gitu ya. Dan selama 9 bulan pemakaian banyak dipakai di kota-kota aja ya, dari rumah ke kantor gitu ya. Jarang saya pakai ke luar kota gitu ya. Nah, baru kali ini kita pakai di tol gitu ya. Tadi sempat ada bau gosong, terus kemudian ketika kecepatannya rendah gitu ya, baunya hilang. Tadi sempat bau lagi. Moga-moga nggak ada yang kebakar nih. Ya takutnya ada sesuatu masuk atau ada seal yang kurang kuat gitu ya, sehingga ada asap atau apa yang masuk ke ruang bakar gitu ya. Jadi bukan karena Toyota terus ini perfect ya. Hati-hati ya teman-teman. Ya, ini experience kita. Mungkin di tempat lain berbeda karena produksi massal itu pasti akan menimbulkan ya sedikit atau banyak gitu ya. Mungkin dan sesuatu yang kurang pas ketika dirakit. Tapi tadi kita rasakan nih. Kita udah nyampe keluar pintu tol Karawang, tinggal ke kanan nih teman-teman.
kita makan siang dulu deh. Nanti kita balik ke Jakarta lagi, kita lihat nanti berapa sih konsumsi BBM kalau untuk jalan yang lewat tol ya, untuk kecepatan tinggi. Oke guys, kita makan siang dulu ya di Sate Marangi Bu Hajah Yati ini ya. Nah, lihat-lihat dulu banyak kerajinan-kerajinan yang ada di sini. Muter-muter. Nah, ada gerabah, ada macam-macam tuh. Nah, kita lihatin. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Ada celengan juga rupanya. Yes, cus, kita makan dulu. Setelah puas makan, ayo kita pulang. Cus, kita balik ke Jakarta lagi guys, untuk melihat nanti konsumsi BBM kita habis berapa nih dari Jakarta ke Purwakarta pulang pergi. Sekarang arah perjalanan ya guys, perjalanan pulang. Ini pakai adaptive cruise control, kecepatan 94 ini sekarang posisinya. Nah, ini sekali lagi bahas adaptive cruise controlnya, masih sering salah membaca mobil yang ada sebelah kirinya. Kalau ada mobil sebelah kiri itu kadang-kadang dia ngerem sendiri walaupun jaraknya masih jauh gitu. Malah kalau di sela seperti ini gitu ya, meskipun tipis banget deket gitu, dia nggak ngelepas gas gitu ya, nggak juga ngerem gitu. Jadi ya tetap aja jalan seperti biasa walaupun jaraknya mungkin cukup bahaya ya. Jadi nggak presisi lah kalau seandainya pakai kamera. Kalau seandainya terus kontrolnya pakai kamera gitu ya, lebih bagus pakai radar. Tapi overall masih tetap sangat membantu sih kalau supaya capek di perjalanan ya. Jadi konsentrasi kita itu nggak terlalu dimakan kesibukan untuk gas rem. Jadi kalau jalan jauh misalnya ke mana ya, misalnya ke Trans Jawa gitu ya, ya 500 kilo gitu ya, kita bisa sambil ngopi-ngopi kayak gini ya, nyantai. Apalagi ada cupnya yang bisa kena AC ya kalau di mobil Rise ini ya. Itu tipis banget, orang disalip tipis banget tadi ya. Nah, misalnya ada mobil depan kiri kita tuh, nah kadang-kadang nggak ada apa-apa dia ngerem sendiri gitu, dikiranya kayak mobil itu agak dari depannya gitu. Nah ini ngerem nih, dia bingung baca mobil sebelah kiri tuh.
jadi kayak set 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 gitu. Nah ini baru baru lepas tuh kalau seandainya sudah disalip gitu ya, apalagi kosong kayak gini ya baru fungsi dengan baik gitu. Dan sebaiknya jangan di-set jarak dengan mobil depan itu ketika adaptifnya itu jangan terlalu misalnya 1 bar gitu ya, jangan terlalu dekat, dan kadang-kadang ngeremnya itu nggak bisa linear, ngeremnya itu nggak bisa set gitu, nggak ya set set, jadi cara kontrolernya itu nggak bisa mirip kayak manusia kalau ngerem gitu ya. Nah itu sih salah satu apa, review terhadap adaptive cruise controlnya ini. Kalau dibilang bisa nyetir sendiri enggak ya, enggak sarankan kan, karena lane departure warningnya itu ya nggak bisa ngikutin, sorry ya nggak bisa ngikutin itu kan apa garisnya gitu ya. Cuma kalau mepet sana kanan dibalas kiri, kiri dibalas kanan, gitu aja. Jadi jangan terlalu diandalkan gitu ya. Nah itu supaya kalau Anda nyetir kejauhan terus nggak istirahat itu ada yang ingetin gitu ya, karena setirnya akan mengkompensasi gitu ya, ada getaran. Kalau Anda pakai tipe tertinggi dengan ada lane departure warning, forward collision mitigation, sama apa tuh kalau mobil menjauh pasti lampu merah itu dia akan hidup sendiri gitu ya. Nah, Anda harus tertib nih kalau misalnya apa mau pindah jalur harus kasih sign kanan. Ya, kalau enggak nanti LDW-nya akan aktif dan kasih Anda feedback ke setir ya. Jadi setirnya itu langsung kayak menolak untuk kembali keluar jalur gitu ya. Jadi itu sisi positifnya ya. Jadi kita dapat dipaksa lah untuk tertib secara lalu lintas. Walaupun itu line departure warningnya itu bisa inaktif kalau Anda kasih sign ke kiri yang sifatnya apa ya sementara ini ya, kalau cuma di nggak sampai ceklek gitu ya, itu otomatis akan inaktif ya selama Anda pindah jalur ya. Misalnya saya pindah jalur ke kiri gitu, saya kasih sign sementara gitu baru kemudian pindah, itu LDW-nya nggak akan aktif ya. Oke, kita akan menuju pom bensin. Kita mau isi bensinnya. Ini setelah pulang pergi Purwakarta itu baru turun 1 bar pas sekarang gitu ya, sebelumnya enggak ya. Nah, berapa sih konsumsi bensinnya kalau dipakai untuk jalan di tol ya dengan kecepatan yang lebih stabil gitu ya, nggak naik turun. Kita langsung menuju pom bensin ya guys, dengan metode full to full. Kita lihat berapa konsumsi bensin dengan kecepatan yang cukup konstan di 100 km per jam dan banyak menggunakan adaptive cruise control. Apakah bisa 120? Ternyata tidak bisa, adanya di 17,7 km per liter guys. Jadi
tidak sesuai dengan harapan. Ada yang sekelas Rise ini dengan cc yang lebih tinggi saja bisa mencapai 120 ya. Jadi mungkin karena adanya turbo ya. Guys ya, ini jam 6 pagi udah sesibuk ini. Monggo silahkan. Ini jam 6.13, semacet ini. Nikmati saja guys. Senin tapi berangkat pagi-pagi, jadi macetnya agak berkurang guys. Biasanya di sini tuh nggak jalan kalau telat 30 menit aja udah nggak jalan. Jadi kalau kondisi lancar kayak gini ya kecepatan rata-ratanya bisa 20 sampai 30 lah. Kalau terlambat 30 menit aja bisa 10, 5 sampai 10 lah.
Alright guys, ini ceritanya agak kepagian nih, jadi terlihat lancar. Walaupun sebenarnya kalau terlambat 10 menit saja, jalur yang saya lewati ini padat merayap. Mulai dari Tol Cawang ya, keluar ke UGI, ke MT Haryono, dan sepanjang itu biasanya kecepatan sulit untuk lebih dari 30 km per jam. Rata-rata bisa 10 mungkin ya. Tapi teman-teman bisa lihat ini kurang lebih yang hari-harinya yang saya lewatin. Dan ini kondisi konsumsi BBM yang saya ukur hanya dari rumah ke kantor di hari kerja. Kondisinya sangat macet. Kita bisa dapatkan 11,5 km per liter. Cukup irit untuk kondisi yang sangat macet. Oke guys, kita coba gimana jalan sedikit kencang ya di tol Jagorawi. Suasana gerimis, ya mobil ini cukup inilah ya, confident ya kalau untuk kondisi jalan basah, karena bannya lebar, terus mobilnya juga tak terlalu panjang gitu ya. Kalau ini lagi setting normal ya, setting normal ya sebenarnya cukup cepat sih mencapai kecepatan tinggi. Coba saya kickdown ya, nah agak telat guys kalau di kickdown karena ada turbo lag-nya ya. Jadi kalau di kickdown itu dari 1500 langsung ke 2500 RPM-nya. Dibandingkan kalau sama mode ini ya, power ya. Ketika di kickdown, kalau mode power langsung naik ke 3500 RPM-nya. Tapi lucunya tadi sensornya nangkep bahwa harus ada pengereman ya, collision mitigation ya, jadi langsung bunyi. Atau mungkin karena hujan kali ya, jadi salah baca ya, padahal mobil depan masih jauh ya. Langsung naik 4000 guys. Kan karena memang 3 silinder ya, jadi agak inilah, agak gerung gitu ya suaranya. Ya, ini ada HRV sebelah kanan. Dikit nakut-nakutin lagi dikit. Kalau dipasang mode power sih tarikannya enak, cuman ya tetap aja ada turbo lag-nya, tapi tidak sepanjang waktu mode normal ya. Kalau mode normal itu di ini saya set mode normal di kickdown itu, nah nggak langsung tinggi. Kalau kepingin lincah gitu ya di
jalan tol ya set aja pakai mode power. Dan meskipun pakai mode power, ketika dilepas gas gitu ya, engine brake-nya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu cukup ngerem gitu ya. Kalau dilepas itu biasanya kalau ada yang ditaruh di mode power, tapi dia lebih cenderung untuk menurunkan gigi ya. Kalau ini lebih cenderung turbonya yang cepat beroperasi. Cuman ya gitu, kecepatan 80-an itu kalau mode power adanya di 2100 2200 rpm. Nah, hujannya mulai kenceng guys. Nah, nanti di video saya kasih, silakan nilai sendiri ya, noise reduction-nya nanti saya akan matikan. Gak berani kenceng ya guys, karena takutnya ada water floating, nanti kita takutnya bannya malah nggak nentral, ada genangan air. Nah, kalau Toyota peredaman atap mobil itu ya, itu nyenengin ya, jadi nggak ada tuh bunyi peletak-peletok itu, nggak ada ya, hanya peletak-peletak gitu aja ya. Dibanding sama Honda jauh kayak talang air ya, kentang gitu ya. Tapi itulah khasnya Honda dari dulu kayaknya nggak improve masalah kekedapan atap ya. Kalau Toyota saya puji itu, kalau masalah itu oke. Nah, ini mobil kanan jangan ditiru guys. Jadi kalau hujan deras itu hidupkan lampu kota aja supaya kelihatan, tapi jangan hidupin lampu darurat ya. Karena untuk belok kanan belok kiri Anda juga butuh memberikan tanda ya. Nah, ini saya mau belok kanan, ya kasih sign kanan aja, nggak perlu hidupin lampu hazard ya. Orang cukup melihat lampu rem kita, lampu kota kita aja. Lampu remnya kan hidup tuh, lampu belakangnya. Dari situ aja udah kelihatan, jadi nggak perlu dipakai lampu hazard. Nah, ada sebelah kiri tuh masih di speeding tuh. Nah, udah agak ini ya, agak redaan. Nah, ini untuk beepernya itu intermittennya hanya 1 speed ya. Jadi nggak bisa di set. Jadi kalau nggak begini, ya paling rendah itu begini kecepatannya. Ya. XL7 tuh, aduh, itu juga kencang juga itu mobil. Mungkin di sini bunyi hujannya dari kaca depan sih yang lumayan kencang gitu ya. Tapi wajar sih karena mobil SUV ya, jadi kacanya itu nggak mungkin terlalu landai gitu. Apa ini, micro SUV ya, SUV mikro lah, jadi kacanya itu pasti tegak.
akan nilai sendiri ya ke depan kabinnya dari hujan ya. Dan saya pakai kamera 360 ya guys, supaya ini untuk safety juga. Jadi kalau saya ambil gambar gitu ya, ambil video, itu saya nggak perlu kolak-kolek ke sana kemari gitu ya, dan langsung bisa menggabungkan bagaimana view dashboard, bagaimana view ke dalam sama view keluar. Wih, cukup deras. Dan kamera ini punya 4 arah mikrofon. Jadi kalau tertangkap itu lebih real ya. 4 arah mikrofon, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi sampling volume atau suaranya itu lebih nyata. Jadi silakan nilai sendiri ya. Tapi berkendara di Jagorawi sering ketemu dengan hujan yang deras seperti ini, dan patut hati-hati karena kawan saya pernah kena genangan air sehingga dia kena dampak water floating gitu ya. Jadi bannya itu yes, siap. Wah, ada pejabat guys. Silakan Bapak Menteri. Oh bukan Bapak Menteri, QH ya. Siapa itu? Eselon hukum ya. Ya, cerita kawan saya melaju kencang di Jagorawi di hujan deras ini. Mobilnya tergelincir putar 360 derajat. Ada 3 kali ya. Anda perhatikan di depan ini water floatingnya tinggi nih. Ini kalau kecepatan agak tinggi, ban akan kehilangan cengkeraman nih. Kalau sudah kehilangan traksi kayak gitu, bisa kalau 4-4-nya kena gitu ya, sekali ngerem langsung bisa puter mobilnya. Dan ketika hujan deras seperti ini ya guys, jangan ambil jalan sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Biasanya jalan tuh dibikin miring gitu ya, supaya ketika hujan air itu turun ke sebelah kanan atau sebelah kiri dari bahu jalan gitu ya. Nah, biasanya genangan banyak terjadi di kanan atau kiri. Jadi safety-nya ada di tengah gitu ya. Apalagi biasanya gorong-gorong itu ada yang nggak dirawat tuh ya, ada yang nggak dirawat, jadi air menggenang di kanan. Anda perhatikan di kanan itu ada lubang-lubang kecil, memang disediakan untuk gorong-gorong untuk menampung air. Nah, ini ada Mas Kijang Innova. Di kanan itu ada gerakan air ya. Kalau hujannya terlalu deras biasanya belum sempat masuk ke gorong-gorong, numpuk di kanan jalan. Jadi kalau ada di kanan jalan inilah ya tanggung-tanggung saja lah untuk kecepatan. Safety first. Sorry ya guys, gambarnya agak-agak bulat.
ya, cuman bisa menangkap secara wide. Depan ini ngidupin lampu hazard lagi, nggak perlu ya. Jadi ya santai aja, kalau hujan deras ya hidupin lampu kota aja. Nanti kalau perlu lampu kabutnya juga dihidupin. Rise ini cukup napak lah ya di jalan. Terlalu mepet itu guys, nggak jaga jarak. Wah, ini Mas Yaris pendahulu Rise. Tadinya niatnya mau ngetes kecepatan dikit lah, tapi tadi sempat sentuh 110, 120. Tadi pagi fix ketika berangkat ke Bogor, fix ketika dipakai kebut-kebutan mobil ini bau gosong. Ya, nggak tahu dari mana bau gosong. Dari transmisinya kan nggak mungkin ya, ketika dipakai gas-gasan itu bau sesuatu yang agak terbakar gitu ya. Tapi ketika kecepatannya dipakai di bawah 100, oke. Hilang lagi bau gosong. Oke guys, sampailah kita pada kesimpulan. Seperti pembeli mobil yang lainnya, Anda semua pasti mencari referensi dari reviewer yang ada di medsos maupun di YouTube gitu ya. Dan tidak bisa dipungkiri memang mobil ini cakep ya. Secara model proporsional dan terlihat gagah gitu ya. Dan ini memang SUV yang ramping, kecil, lincah gitu ya, dan irit, banyak fitur keamanannya. Namun setelah dibeli dan dipakai dalam jangka waktu yang lama, ya banyak hal yang tidak mengenakan gitu ya, dan itu cukup mengganggu ya, dan ketika berkendara pun banyak hal yang masih belum fix bener, banyak simpangan ataupun error-error yang terjadi gitu ya. Apakah Toyota Rise ini akan menjadi model yang legendaris buat Toyota? Saya pikir dengan banyaknya model hybrid, opsi-opsi yang lebih irit gitu ya, ataupun gelombang EV, saya pikir kejayaan Toyota Rise ini tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Demikian sharing dari kami, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Anda tidak bisa mendapatkan pandangan yang baik tentang kualitas produk sebelum dipakai dalam jangka waktu yang lama. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton channel Old Man Review.